Ya, pemirsa, mengenai ledakan amunisi Afgir di Garut yang menewaskan 13 korban termasuk 9 warga sipil. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat militer UNPAD. Sudah ada Prof. Muradi dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Sudah ada Pak Soleh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam Mbak, assalamualaikum wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya sudah. Malam. Baik, berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Bapak-Bapak sekalian dan juga pemirsa. Sebelumnya kita juga sudah berupaya untuk mengundang pihak TNI, namun sayangnya sampai dengan saat ini masih belum bisa bergabung berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Langsung saja saya ingin ke Pak Soleh terlebih dahulu. Pak Soleh, ini kalau dari Komisi 1 kita tahu bahwa saat ini investigasi tengah dilakukan. Apakah kemudian hasil sementara dari investigasi ini sudah dilaporkan dari pihak TNI atau seperti apa Pak Soleh? Perlu diketahui oleh publik bahwa Komisi 1 belum meminta keterangan apapun secara khusus kepada pihak TNI untuk meminta progres terkait hasil investigasi yang sedang berlangsung dilakukan di wilayah Kabupaten Garut ini. Oke, artinya peninjauannya kalau dari Komisi 1 sejauh ini seperti apa nih Pak Soleh? Apa kami juga ingin tahu kemudian respon awal dari Komisi 1 pada saat mengetahui terjadinya ledakan yang kemudian menewaskan korban jiwa, ada 13 diantaranya juga ada warga sipil. Reaksinya dari Komisi 1 seperti apa? Dan peninjauannya sampai dengan saat ini apakah masih peninjauan media saja? Belum ada artinya pemanggilan resmi juga ya kepada pihak TNI Pak Soleh? Tentu kalau reaksi dari DPR ini kan berkali-kali saya sampaikan di media, ini sangat disayangkan dan tentu ini harus diaudit investigasi secara menyeluruh. Walaupun kita sudah mendapatkan keterangan baik secara tertulis maupun secara press conference dari pihak TNI, yang harus kita audit bersama itu adalah bagaimana SOP yang dilakukan di sana. Nah, kita DPR sesungguhnya tidak bisa masuk ke ranah investigasi karena pada dasarnya kegiatan pemusnahan daripada senjata ataupun peluru yang bersifat kadaluarsa ini adalah kegiatan yang sifatnya internal. Nah, kami hanya memantau dari sisi apakah pelaksanaan daripada penghancuran daripada peluru yang kadaluarsa ini sesuai dengan SOP atau bahkan melanggar SOP. Nah, semakin hari kan semakin tahu informasinya bermunculan bahwasanya ternyata yang meninggal itu adalah ketika saat sedang persiapan peledakan di lubang yang ketiga, dan di situ ada masyarakat sipil yang sejumlah 29 orang. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi semua pihak. Apakah masyarakat sipil ini sudah dilatihkah ataukah dia ini sudah mengetahui SOP kah? Atau masyarakat sipil ini sudah terlatihkah? Apakah masyarakat sipil ini juga memiliki sertifikasi dalam rangka ikut serta pemusnahan ini? Tetapi quote and quote ya, bahwasanya kegiatan yang sangat berbahaya ini semua orang juga menganggap bahwa ini harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan memiliki keahlian khusus di dalam tentunya soal persenjataan, apalagi ini dalam hal peledakan yang akan menimbulkan sebuah risiko yang amat sangat tinggi. Tentu ini harus ada sertifikasi kalaupun mau melibatkan masyarakat sipil. Nah, kami DPR tentu ke depan ingin meminta keterangan secara menyeluruh
Oke. apakah audit investigasi ini sudah diselesaikan ataupun tidak. Pesan kami adalah jadikanlah ini sebuah kejadian musibah yang terakhir. Ke depan perbaiki SOP, lakukan secara ketat. Jika melibatkan masyarakat sipil, tentunya harus ada standar yang diakui baik di sisi TNI itu sendiri. Oke, baik. Bagaimana kemudian pandangan dari Prof. Muradi? Prof. Muradi ini sebagai lembaga yang kemudian ada seseorang yang kemudian memantau begitu ya dari sektor keamanan, bagaimana membaca insiden terkait dengan ledakan yang ada di Garut? Apakah kemudian ini sekedar kecelakaan teknis atau sebetulnya ada sinyal dari masalah yang lebih besar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh begitu ya? Sepertinya harus ada audit menyeluruh nih terkait dengan SOP peledakan amunisi tersebut. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya ada 4 hal, Mbak, yang saya kira perlu catat. Pertama, terkait dengan restricted area yang terlarang. Ini kan juga belum clear ya, karena ternyata area tersebut ada area bukan milik sepenuhnya penguasaan oleh Keman maupun TNI maupun Kodam Siliwangi. Itu area BKSDA. Yang kedua, ada masyarakat sipil yang korban. Artinya memang ada juklak dan juknis atau SOP yang dilanggar. Yang ketiga, ini berkaitan soal proses melakukan upaya pemusnahan. Karena di Juklak 4 nomor 2010 yang dimiliki oleh Kemhan itu jelas banget bahwa memang ada klasifikasi dari mulai bahan amunisi kelas 1 sampai kelas 4. Dan yang saya kira ini ada beda sendiri di poin 10 bahkan disebutkan bahwa dilaksanakan secara profesional oleh orang yang kemudian dianggap mampu dan memiliki kualifikasi. Nah, yang keempat ini menyangkut soal posisi dari peledakan tersebut dekat dengan pemukiman. Jadi 4 hal ini yang saya kira perlu dilihat. Kenapa? Ternyata dari sekian banyak aturan legal memang belum ada yang khusus kecuali di Juklak Kemhan nomor 4 2010 dan juga ada di Permenhan nomor 21 2009. Tapi fungsinya itu lebih pada soal fungsi untuk klasifikasi amunisi, pemusnahannya dilakukan secara tadi hanya ditekan pemusnahan dilakukan oleh yang profesional dan juga kemudian dikerjakan oleh bagian instalasi terkait. Jadi memang ini salah satu yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif. 4 hal ini yang saya kira penting, makanya tadi sampaikan Kang Oleh perlu kemudian teman-teman Kemhan, teman-teman Mabes TNI untuk mendorong proses hulu hilir tadi, pembelian, pengadaan, kemudian produksi, pemakaian, sampai kemudian pada pemusnahan. Di Permenhan nomor 5 2016 sudah ada, tapi konteks lebih ke soal industri bahan peledak, bukan sampai pada penggunaan oleh Kemhan dan oleh TNI. Di penggunaan oleh Kemenhan dan TNI hanya di Permenhan nomor 21 tahun 2009. Jadi memang perlu lebih detail pengelolaan supaya meminimalisir korban, meminimalisir kemudian orang masuk ke area terlarang ya. Ketiga juga ada RT RW ini mungkin nanti Kang Oleh juga akan memberikan dorongan ke teman-teman Mabes TNI dan juga Kemhan untuk mendorong proses RT RW supaya jarak antara wilayah area terlarang, area objek vital militer gitu, itu kemudian dengan pemukiman ada jarak yang cukup jauh. Yeah. Ya ini saya kira penting dilakukan. Demikian, Mbak. Oke, tapi Pak Prof. Muradi terkait dengan lokasi ini sebetulnya dari Kadis PNAD juga ini sudah memberikan keterangan bahwa lokasinya ini jauh dari permukiman warga. Ini kita juga sebetulnya sudah mengundang kembali dari pihak TNI, akan tetapi sampai dengan saat ini kita mengundang kembali masih belum bisa mengikuti diskusi bersama kita yang seharusnya bisa memberikan informasi yang lebih dalam begitu ya terkait dengan hal ini. Ini Kadis PNAD sudah menyatakan bahwa memang lokasinya jauh, Prof, dari lokasi kediaman warga? Ya, kalaupun jauh, jaraknya berapa jauh? 1 meter, 500 meter, 1 kilo, saya kira nggak cukup dengan model klasifikasi amunisi kelas 4 ya. Kelas 4 itu yang amunisi yang kemudian dianggap punya daya ledak yang luar biasa. Jadi memang saya kira nggak bisa kemudian karena jarak itu relatif akhirnya. Karena di Juknis SOP-nya sebenarnya sudah dijelaskan, walaupun memang kita perlu untuk menegaskan soal batasan jarak tadi. Kalau Mbak pernah ke sana, ya memang
itu kan apa namanya lalu lalang karena jarak itu menjadi tidak konsisten, tidak tegas. Karena apa? Karena wilayah itu tidak dikuasai atau dikelola oleh teman-teman Kemhan maupun Mabes TNI. Kalau itu dikelola oleh teman-teman Mabes TNI dan Kemhan, saya kira apa yang disampaikan sama teman-teman di TNI itu akan menjadi memungkinkan menjadi tidak relatif karena ada batasan tadi. Nah sekarang wilayah tersebut milik BKSDA. Apakah bentuknya misalnya sewa kah, bentuknya simpan pinjam pakai kah, atau seperti apa dengan teman-teman BKSDA? Karena kalau bicara BKSDA ada efek yang lain yang kelima nih, Mbak Kang Oleh ya, efek kerusakan lingkungan. Karena BKSDA itu bagian dari yang kemudian harusnya menjaga kelestarian alam. Nah yang kalau mau dihitung panjang lebar, makanya saya bilang sudah debat ini bukan debat, diskusi ini itu diarahkan ada Kang oleh Komisi 1 dorong supaya kemudian ada aturan yang cukup clear untuk memposisikan bukan cuma tempat pemusnahan tapi juga misalnya gudang senjata, pembuatan senjata dan sebagainya jauh dari pemukiman. Karena itu di aturan internasional sudah diatur bahwa dia tidak boleh kurang dari 30 kilo misalnya dari pemukiman terakhir. Jadi maksud saya, walaupun nanti itu dilakukan, maka itu bisa kemudian diskusi dengan Pemda dan atau Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan RT RW Han tadi gitu, Mbak. Yeah. Oke. Nah, baik Prof, tapi jadi harusnya idealnya dari jaraknya ini sebetulnya berapa Prof? Sebelum saya nanti ke Bang Soleh lagi ya. Ya, kalau misalnya normal, misalnya militer dengan produksi penyimpanan senjata dan sebagainya 30 sampai 50 km dari pemukiman terakhir. Itu yang ideal ya. Nah kalau kita nanti lihat misalnya karena misalnya Indonesia tidak terlalu memiliki misalnya daya ledak luar biasa, amunisinya misalnya mungkin kita bisa reduce misalnya 5 sampai 10 kilo. Karena dengan begitu kita bisa mendorong mengurangi kebisingan, mengurangi kemudian korban dan sebagainya kalau terjadi misalnya yang seperti yang dilakukan seperti yang terjadi di Garut tersebut gitu Mbak. Oke, baik. Nah, Bang Soleh, mohon untuk tanggapannya. Ini kita sudah membahas terkait dengan lokasi, kemudian juga adanya warga sipil yang ada di lokasi juga begitu. Ini fakta yang cukup mengejutkan juga bagi publik yang kemudian warga sipil dilibatkan dalam aktivitas pasca pemusnahan amunisi tersebut begitu ya, dan bahkan diberikan upah Rp150.000. Tapi sebelumnya sudah ada keterangan bahwa warga sipil di sana memang dibilang ini adalah untuk mengambil sisa-sisa saja dan itu merupakan inisiatif mereka, dan belakangan kita baru tahu ternyata mereka seperti di tayangan video sebelumnya adalah dibayar Rp150.000. Menurut Anda apakah kemudian ini ada kelalaian dari pihak TNI, Bang Soleh? Secara kasat mata tentu seluruh warga Indonesia memandang ini ada kelalaian ya. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa mari kita jadikan musibah di Garut ini adalah musibah yang terakhir. Hasil audit investigasi secara menyeluruh mudah kita rumuskan atau pihak TNI rumuskan, kemudian DPR juga memberikan masukan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Muladi dalam rangka menyempurnakan SOP yang lebih safe bagi pelaksana, safe juga bagi lingkungan, bagi warga. Nah, terkait tadi ada yang dibayarkah, seolah-olah menjadi buruh hariankah? Nah ini besok ini akan menjadi bagian daripada SOP yang harus diikutsertakan. Jikalau misalkan ada warga sipil yang mau ikut, tentu ini harus ada sertifikasi secara khusus. Bagaimana Bang Soleh? Bang Soleh, suaranya sudah mulai terputus-putus. Bang Soleh, penegasan artinya nanti ini akan dikejar oleh Komisi 1 terkait dengan SOP yang kemudian adanya pelibatan masyarakat sipil begitu ya di sana. Seharusnya memang dari sisi keamanannya juga ini sudah sangat tidak memadai begitu bagi masyarakat sipil ya. Ya, Bang Soleh. Sesungguhnya kan persoalan ini kan udah terbiasa kalau menurut informasi ya. Nah, sudah terbiasa, bahkan sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun.
Nah ini kan mereka menganggap ini sebuah kebiasaan. Padahal itu Sebuah membahayakan. kebiasaan. Padahal itu kan membahayakan. Lagi-lagi ya kita percayakan dululah kepada TNI yang akan melakukan audit investigasi secara menyeluruh, dan kita percaya bahwa TNI itu sendiri juga memiliki niat untuk bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Garut adalah peristiwa yang terakhir. Oke. Nah, kita harapkan itu juga menjadi peristiwa yang terakhir. Terakhir, Pak Soleh, sebelum Anda meninggalkan dialog bersama dengan kami, rekomendasi yang akan kemudian disampaikan oleh anggota DPR Komisi 1 nanti apa kepada pihak TNI? Tentu yang pertama saya berulang-ulang bahwa pemerintah melalui TNI maupun pemerintah daerah harus betul-betul memberikan kepastian ataupun kerohiman ataupun tanggung jawab terhadap anak istri yang ditinggalkan oleh para korban. Salah satu contoh misalkan mereka memiliki anak. Nah, bagaimana anak ini bisa bersekolah dan bisa menunaikan ataupun mewujudkan dari cita-cita mereka. Saya mendapatkan informasi dari Gubernur Jawa Barat, sudah ada sikap dan pernyataan bahwa pemerintah Jawa Barat akan mengurusi keluarga ini. Ini rasa terima kasih. Dan mudah-mudahan ini menjadi real gitu, menjadi real. Yang kedua, tentu lagi-lagi ini audit investigasi harus secara cepat dan komprehensif agar bagaimana SOP ke depan. SOP bukan saja soal jarak, bukan soal siapa yang ikut, tetapi ini juga harus betul-betul ketat daripada peluru-peluru yang akan dimusnahkan ini harus benar-benar diaudit dulu. Harus diaudit dulu gitu. Ya kita juga nggak tahu. Nah, yang jelas bahwasanya sekali lagi SOP ke depan harus SOP yang betul-betul safe bagi pelaksana, safe bagi lingkungan, safe juga bagi warga. Oke, Bang Soleh, kami titipkan sangat terkait dengan hal ini, SOP audit terkait dengan SOP pemusnahan amunisi tersebut, peledakan pemusnahan amunisi tersebut, dan juga terkait dengan tanggung jawab terhadap korban begitu, Bang Soleh. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatannya. Baik. Selamat malam buat semuanya. Baik, selamat malam. Kami masih akan melanjutkan bersama dengan Prof. Muradi, tetapi sebelum kita melanjutkan dialognya, Prof. Muradi, kita akan lihat terlebih dahulu di mana terkait dengan ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat ini menambah panjang daftar insiden serupa yang terjadi di Indonesia, Prof. Sejak tahun 2019 saja ditambah insiden di Garut, setidaknya sudah ada dan sudah terjadi 4 tragedi ledakan amunisi di Indonesia. Dan kita lihat bersama pemirsa, inilah dia datanya pada tanggal 14 September 2019, ledakan di gudang senjata markas Brimob Semarang, Jawa Tengah. Kemudian juga ada di sini mengakibatkan terdampak adalah rumah warga yang rusak, namun meskipun tidak ada korban jiwa begitu. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2024 ada juga ledakan amunisi kedaluarsa di Bogor, Jawa Barat. Dampaknya terhadap puluhan rumah banyak yang rusak, tidak ada korban jiwa. Kemudian dilanjutkan pada 2025 pemirsa, di 5 Mei, ledakan truk TNI bermuatan amunisi di Tol Gempol, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, dengan korban adalah 1 prajurit TNI yang gugur dan juga 1 orang yang luka berat. Dan terakhir, yang keempat adalah pada 12 Mei 2025 ini, ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ada 4 prajurit TNI yang gugur, 9 warga yang tewas, 4 orang luka-luka pemirsa. Nah, Prof. Muradi, kalau kita melihat dari data yang sudah kami sajikan, kita melihat ada 4 kejadian tragedi serupa terkait dengan ledakan amunisi kedaluarsa ini. Ini bukan kejadian pertama kalinya, Prof. Muradi. Artinya apa yang salah di sini? Apa yang seharusnya diperbaiki, Prof?
Ya, tadi yang disampaikan Kang Oleh tadi ya, bahwa ini jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kemudian membuat gini, kalau secara teori keamanan, begitu kebiasaan berulang-ulang, maka dia ada dua resikonya, Mbak. Resiko pertama, dia akan longgar. Longgar tuh banyak, misalnya longgar SOP, longgar juknis, dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya kecelakaan. Nah, kalau ini dua terjadi, ya saya kira memang pada akhirnya impitannya ada dua ini. Satu karena longgar, makanya kemudian banyak warga keluar masuk, kemudian banyak pola SOP, juknisnya tidak sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan, dan akhirnya kemudian terjadi kecelakaan. Walaupun memang dalam konteks misalnya disposal weapon ini atau amunisi ini adalah memang cenderung kemudian unpredictable. Jadi memang kita nggak bisa ngatur kalau misalnya dia masih dalam tenggang waktu yang normatif, ya maka kita bisa kendalikan dalam banyak hal ya. Tapi kalau kemudian sudah expire, maka dia bisa kapanpun meledak. Termasuk misalnya soal ada durasi pendinginan ya. Ini kan saya kira juga dari kasus yang kemudian muncul kemarin ada keberulangan, kalau saya sebut keberulangan, ketika misalnya ledakan di sumur pertama, sumur ketiga itu tidak ada jeda yang saya kira normalnya misalnya bisa 3 hari sampai 7 hari ya, untuk kemudian betul-betul dingin, betul-betul kemudian tidak lagi ada efek kejut atau ledakan yang memang memungkinkan itu terjadi kecelakaan. Itu ada sebenarnya di setiap negara punya judicial seperti itu. Kita sebenarnya juga punya, cuman seringkali memang karena terbiasa normatif, terbiasa kemudian akhirnya jadi kelonggaran dan terjadi kecelakaan. Jadi kalau saya memang melihat bahwa ini bukan berdiri sendiri, ini perlu kemudian penataan yang jauh lebih komprehensif, jauh lebih komplit ya dari hulu hilir tadi. Kalau misalnya gini, saya ambil contoh di Permenhan itu dari mulai pengguna senjata untuk non Kemhan, non TNI, non Kemhan dan non TNI ya, kemudian juga bersenjata untuk TNI dan Kemhan, kemudian bahan peledak, kemudian juga ada bahan peledak khusus misalnya untuk Kemhan dan TNI, dan non TNI dan Kemhan itu juga diatur. Nah, yang belum diatur sebenarnya adalah bagaimana kemudian proses pemusnahannya di beberapa permanehan 3 permenhan ini hanya disebutnya adalah pemusnahan. Nah, proses pemusnahan hanya memang perlu ada juknis ataupun SOP yang jauh lebih detail, misalnya soal disebutnya misalnya di poin 10 ya, dilakukan oleh instalasi amunisi dan tim pemusnahan yang diterjunkan yang memiliki kualifikasi. Nah, memiliki kualifikasi ini kemudian belum clear. Apakah memang dia bisa kemudian dari sipil? Nah, kalau di permenhan sebelumnya atau di Perpol ya, di Perpol juga soal bahan peledak dan senjata api, itu disebutkan bahwa sipil memungkinkan terlibat kalau dia punya kualifikasi. Katakanlah saya membayangkan ini adalah teman-teman di BUMN yang berhubungan dengan itu, bisa PT Dahana, bisa PT Pindad dan sebagainya gitu, Mbak. Oke, baik. Artinya penekanan Prof. Muradi, kalau kita lihat dari yang seperti Anda tadi sebutkan, ini artinya benar terdapat unsur kelalaian dalam insiden ini, begitu ya, dari pihak TNI? Harus diakui itu semua? Ya, menduga ya. Mudah-mudahan yang baru menduga, karena dari polanya kan dibaca ya. Nah, teman-teman ini kita akan lihat sebenarnya hasil investigasi seperti apa. Kalau melihat polanya, misalnya penggalian lubang misalnya bukan oleh Zeni, misalnya kan teman-teman punya Zeni, punya alat ya. Kemudian misalnya kedua pembersihan setelah peledakan itu juga kemudian ternyata ada warga sipil misalnya, bukan misalnya oleh teman-teman personel TNI yang lain seperti itu, Mbak. Karena jumlah ini diatur seperti itu, harusnya memang internal TNI melakukan itu, dan memang meminimalisir pemanfaatan sumber daya yang bukan dari TNI sendiri. Oke, terakhir Prof. Muradi, sebelum kita menutup dialog ini terkait dengan mekanisme dari investigasi, dan juga kita tahu ada tuntutan publik juga di sini yang kemudian TNI ini sudah membentuk tim investigasi, begitu ya. Apakah menurut Anda ini agar lebih kredibel begitu harus ada kontribusi juga begitu gabungan dari melibatkan lembaga independen juga, atau seperti apa? Karena ini melibatkan ada korban dari masyarakat sipil, Prof. Muradi. Ya, kalau opsinya ada dua, Mbak. Opsi pertama kita percaya ke internal ya. Kalaupun terjadi, saya kira akan beresiko untuk pimpinan TNI kalau ternyata, atau pimpinan TNI dan Kemhan ya, kalau ternyata misalnya ada hal yang kemudian disembunyikan. Jadi memang saya percaya betul bahwa opsi pertama itu menjadi opsi yang paling mungkin kan. Nah, opsi kedua kalau ternyata ada hal yang tidak terungkap. Nah, ini yang saya kira yang opsi kedua buat saya itu pilihan terakhir. Kenapa? Karena saya melihat bahwa proses ini sejak tahun 97-98 ketika reformasi
tim investigasi oleh teman-teman TNI relatif kemudian terbuka. Jadi akhirnya memang akan kemudian membuka produk-produk dan kotak Pandora ya. Dan kemudian hasil investigasi ini harus kemudian merekomendasikan tadi tata kelola yang hulu hilir tadi supaya kemudian komprehensif bisa kemudian meminimalisir hal yang bersifat korban seperti itu. Baik, baik, kita harapkan tentunya ini terdapat transformasi juga begitu ya dari sistem kemudian SOP yang memang ini akan sangat disoroti sekali. Pak Muari, terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk kedua kalinya melakukan sidak salah satu perusahaan